Yap, judulnya memang clickbait dan masalahnya adalah gimana caranya judul ini sesuai dengan isi dari videonya. Makanya gua bahas ini biar apa? Biar isi dari video ini sesuai dengan judulnya. Jadi kita akan membahas tentang clickbait terlebih dahulu. Banyak orang dari Indonesia itu nggak biasa dengan yang namanya clickbait. Gua nggak tahu kenapa. Yang pasti orang akan cenderung bersikap bully ketika melihat sebuah judul yang sifatnya itu negatif. Orang akan cenderung tidak melihat isi dari kontennya karena menurut mereka dengan judul seperti itu sudah menebar kebencian atau apapun itu. Dan yang gua tahu adalah orang akan cenderung membuli seseorang karena orang tersebut sudah dibully oleh orang lain. Yang artinya adalah orang cenderung ikut-ikutan untuk membuli. Dan itu adalah pendapat gua pribadi. Koreksi gua jika itu salah dan komentar aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Dan lalu muncul pertanyaan, kenapa judul video ini seperti itu? Kuncinya cuma satu, agar orang-orang bisa lihat ini, agar orang-orang bisa dengar ini, bisa nonton ini, dan bisa memahami ini bersama-sama, diskusi bareng. Dan kalau misalkan memang ada perbedaan pendapat, silahkan aja komentar di bawah, kita open untuk diskusi. Dan tujuan dari video ini adalah baik walaupun dengan judul seperti ini. Lalu apakah orang-orang besar di YouTube tidak pernah clickbait? Jawabannya pernah, bahkan sering. Tapi bedanya power influence kita. Ketika orang-orang sukses di YouTube itu menggunakan clickbait, penonton itu akan merasa normal-normal aja, akan merasa biasa aja. Karena menurut mereka apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, ya mau clickbait kek, mau apa kek, yang penting isi kontennya itu menarik, bisa ngehibur atau memberikan manfaat ke kitanya, ke penontonnya. Dan menurut gue pribadi pun clickbait itu nggak salah selama itu masih di jalan yang benar. Baru-baru ini teman gue sendiri mengalami hal ini. Mereka menggunakan judul yang negatif dengan isi yang positif, mereka dihujat. Yang jadi masalah adalah coba kita pikir ketika clickbait ini dibalik. Jadi judulnya positif tapi isinya negatif. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang akan berkomentar positif ketika mereka melihat judul yang positif tapi isinya negatif? Karena yang gue lihat sekarang adalah banyak orang yang menggunakan judul negatif tapi isinya positif dan mereka berujung dibully karena judulnya. Dan itu akan menjadi masalah besar ketika ada oknum yang menggunakan judul positif dan isi kontennya itu adalah negatif. Bisa aja itu tentang radikalisme atau terorisme atau apapun isme-ismean itu. Dan mungkin ini harus diperhatikan. Dan muncul pertanyaan lain, apakah orang yang menggunakan clickbait dengan judul negatif itu benar? Gua jawab enggak juga. Dan apakah orang-orang yang menghujat mereka itu salah? Enggak juga. Jadi kita bisa memandang itu adalah hal yang baik dan kita juga bisa memandang itu adalah hal negatif. Dan gue pribadi gue ngambil yang positifnya karena menurut gue clickbait yang baik dan benar itu sebenarnya 11-12 sama sulap. Nah ini mulai nyambung nih sama judul nih. Ya jadi menurut gue itu mirip banget sama sulap. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menipu orang lain dan membuat mereka terhibur. Clickbait dibuat untuk menipu orang lain agar tertarik nonton, agar tertarik klik, dan ketika mereka klik mereka terhibur. Itu tujuan clickbait yang baik. Sama halnya dengan sulap, ketika mereka disuguhkan dengan penampilan yang sangat wow padahal mereka ditipu, dalam tanda kutip ditipu dengan trik mereka terhibur dengan hal itu. Ya itu sama aja gitu loh. Dan menurut gue sama dengan video ini, ketika orang tertarik dengan judulnya dan mereka ternyata tertipu dengan judulnya, mereka melihat isi kontennya dan mereka terhibur, video ini berhasil. Tapi masalahnya kalau misalkan mereka nggak terhibur, jadi hujat kita. Langsung aja siap-siapnya komentar banyak, terus dislike-nya banyak. Ya guys, kita udah ngomong panjang lebar. Jadi intinya adalah kalian jangan terlalu terpaku sama yang namanya judul terlebih dahulu. Walaupun memang sebenarnya hal yang baik adalah jujur, hal yang baik adalah menampilkan sesuatu yang sebenarnya. Tapi terkadang seseorang itu harus melakukan hal-hal yang sedikit melawan arus gitu loh. Karena sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk diperhatikan agar orang-orang tahu. Intinya sih seperti itu kalau menurut pandangan gue pribadi. Sama dengan video ini, gue bikin video ini biar banyak orang yang nonton dan banyak orang yang mendengarkan apa yang ingin gue sampaikan, walaupun dengan cara clickbait. Tapi sebaik mungkin gue akan meminimalisir unsur-unsur clickbait yang tidak sesuai dengan isinya. Maka dari itu di sini gue udah ada video tentang
aksi Bapak Presiden kita, di mana Presiden kita Bapak Joko Widodo melakukan sulap di depan anak-anak dan menghibur mereka. Dan gue pengen nonton ini karena katanya ini sangat amat menghibur dan lucu. Gue juga nggak tahu ya, jadi kita bakalan nonton aja langsung. Nah, jadi kita udah ada video nih tentang Bapak Presiden kita di mana beliau melakukan sulap. Kita doang nih yang punya presiden kayak gini, guys. Aduh, kok ganggu ya? Ke pause. Setelah Presiden Joko Widodo berhasil melakukan trik sulap pertamanya. Ya guys, jadi bagi kalian yang nanya bongkar trik sulapnya di mana ini, gue bongkar nih. Tapi trik dari Bapak Jokowi ini adalah menggunakan trik sulap klasik. Ya, itu rahasianya ya, itu menggunakan trik sulap klasik. Aduh, gatel lagi. Biar dipegang oleh Ibu Jokowi, pegang dulu. Ibu negara Iriana bahkan ikut turun membantu sebagai asisten atraksi. Sumpah guys, kalau kalian ngelihat presiden orang luar gitu, dari luar nggak bakal ada yang kayak gini guys. Kita punya doang ini. Presiden kita doang nih yang bisa sekocak ini. Bolanya masih di sini. Aduh. Atraksi presiden pun berlanjut. Ya Allah. Kali ini presiden dan sang istri menampilkan atraksi kotak kosong ajaib yang terus mengeluarkan kotak lain yang lebih kecil. Ternyata pertunjukan sulap presiden masih belum berakhir. Masih Untuk ada sulap dong. terakhir ini presiden meminta partisipasi para hadirin. Satu anak yang beruntung pun dipanggil ke atas panggung. Pasang ya. Minta kepada Adik Amin untuk diambil. Ada enggak? Ada apa? Kosong ya? Ada. Ambil juga, diambil. Dan guys, gue liat video ini tuh kayak apa ya, kayak bangga aja punya presiden yang ramah, yang bisa ngehibur, yang bisa bikin masyarakatnya ketawa, jujur, baik, belusukan lagi kan. Aduh. Waduh, nggak ngerti lagi dah. Pokoknya menurut gue sih sosok beliau ini benar-benar unik dan gua rasa cuman Indonesia doang yang punya. So guys, mungkin videonya sampai sini aja. Sorry banget kalau misalkan video ini lebih banyak ke ngobrolnya, dan kalau misalkan kalian punya sesuatu hal yang mungkin ingin didiskusikan, kalian langsung aja diskusi di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian cari trik sulap dari presiden kita ini, kuncinya ya cuma satu yang gue bilang tadi. Beliau menggunakan trik sulap klasik sama dengan Pak Tarno. Dan dengan pembawaan beliau ini sangat amat menghibur, dan itu adalah tujuan dari sulap yang sebenarnya. Sama dengan clickbait yang benar di luar sana menurut gua, dan sama juga dengan video kali ini tujuannya untuk menghibur. So guys, gua Okto undur diri, salam amatir, bye bye.